I will sing of the goodness of God. Sehari menjelang proklamasi kami ya Tuhan, Tuhan menyediakan waktu bagi kami untuk memandang kemerdekaan dari sudut Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan selaku orang-orang merdeka, selaku orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri. Sertai komunikasi di antara kami ya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga 36. Saya akan bacakan ayat genap, saudara sekalian membacakan ayat ganjil. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana Engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah." Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kalimatnya jelas, tidak perlu tafsiran apapun. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ini pemahaman kemerdekaan menurut sang guru, Yesus orang Nazaret. Sederhana kalimatnya. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada kaitan antara seseorang yang mengaku diri sebagai murid Tuhan dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Menghidupi firman Allah itu merupakan konsekuensi logis. Kalau saudara mengatakan diri sebagai Kristen, pengikut Kristus, aneh rasanya kalau saudara dan saya tidak melakukan apa yang dikatakan Kristus. Aneh. Dan mungkin akan jadi bahan cemoohan. Dan uniknya, di Indonesia, setelah nama, alamat, dan segala macam, maka di KTP kita ada agama. Orang boleh pro kontra soal itu. Tapi mau tidak mau, ketika orang melihat KTP kita, ketika kita melihat KTP kita, maka ada kata Kristen di sana. Dan ketika orang menyaksikan, menyatakan bahwa dia Kristen, maka orang akan bertanya, bagaimana sikap perbuatan dia selaku Kristen? Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, ayat 31-32 tadi. Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku, maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Pembebasan dalam konsep Kristen adalah dibebaskan oleh Allah sendiri, dibebaskan oleh Kristus sendiri,
Dan ketika orang mengenal Allah, maka dia akan mengenal dirinya sendiri. Dan ketika dia mengenal dirinya sendiri, maka dia akan tahu apa yang harus dilakukan selaku manusia ciptaan Allah. Kebenaran kemarin saya diminta bicara soal kemerdekaan juga. Ayat yang dibagikan kepada saya adalah Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Saudara, setiap orang diciptakan Allah menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayatnya menantang. Karena ketika saudara mengenal Allah, maka saudara akan mengenal diri sendiri, saudara akan mengenal orang lain. Dan ketika saudara mengenal Allah, mau tidak mau, saudara akan menghargai orang lain. Kenapa? Mereka adalah gambar Allah. Ketika saudara mengenal Allah, kita akan sadar bahwa hanya Allah lah yang disembah. Dan karena itu manusia tak perlu menjadi tuan atas manusia lain. Satu-satunya tuan adalah Allah sendiri. Saudara, penjajahan pada dasarnya adalah ketika manusia merasa hebat dan menjadi tuan atas manusia lain. Dan ketika itu dipahami, maka yang terjadi adalah penjajahan. Ketika orang melihat orang lain sebagai benda, sebagai yang lebih rendah dari dia, penjajahan dimungkinkan. Karena itu saudara, kalau ada yang bilang agama Kristen adalah agama penjajah, percayalah bahwa sejak zaman penjajahan, Belanda tidak pernah serius mengabarkan Injil. Yang paling belakangan dikabarkan Injil adalah Sunda. Kenapa? Karena kalau orang itu mendengarkan Injil, kalau orang itu percaya kepada Injil, dia pasti akan merdeka. Serius. Belanda tidak pernah serius mengabarkan Injil. Yang mengabarkan pasti bukan pemerintah Belanda, tapi orang-orang tertentu yang merasa tergerak bahwa orang harus diinjili. Dan ketika itu terjadi, yang terjadi adalah kemerdekaan. Dan yang menarik saudara, saudara dan saya tidak ngontrak di negeri ini. Kita Indonesia adalah konsensus bersama. Dimulai dari tahun 08, 28. Saya mikir aja. 1928 orang dengan jelas mengatakan berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Dan menurut saya brilian mereka itu. Saya duga yang paling banyak hadir dalam Kongres Pemuda adalah orang Jawa, karena Budi Utomo memprakarsai itu. Tapi yang menarik, mereka tidak menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Coba kalau dilakukan, repot. Susah Jawa itu, karena ada stratanya. Dan kalau bahasa Jawa jadi bahasa persatuan, maka nanti kalau saudara ngomong sama atasan, harus kromo inggil. Atasan sama bawahan, ya bisa langsung saja ngoko. Kan ribet. Atau bayangkan, kalau bahasa Batak jadi bahasa persatuan. Tapi dengan, menurut saya, inilah berkat Allah itu. Mereka sepakat. Bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Dan bahasa Melayu adalah lingua franca pada saat itu. Dari Sabang sampai Merauke, kalau mau ngomong pakai bahasa Melayu. Dengan dialek Ambon, dialek Manado, dialek Betawi, dialek Melayu beneran gitu ya. Dan kita punya bahasa. Bahasa Indonesia. Saudara, kalau itu terjadi, dan itu sudah terjadi bahwa kita merdeka,
Pada hemat saya, kemerdekaan adalah sesuatu yang anugerah dari Tuhan. Bapa bangsa kita jelas menyatakan atas berkat rahmat Allah. Sampai hari ini saya mikir aja, kok bisa-bisanya Indonesia merdeka? Kenapa? Secara intelektual kita nggak siap. Lapisan elite hanya sedikit sekali. Secara angkatan bersenjata lebih kagak siap. Memang ada PPKI, BPUPKI, tapi toh itu nggak jelas. Tapi yang menarik adalah ketika suasana global dunia itu terjadilah kekosongan pemerintahan. Dan menurut saya di situ briliannya pendiri bangsa ini. Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi yang paling pendek menurut saya sederhana. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu aja. Yang ngapain panjang-panjang, serba darurat. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain semuanya banyak harus diurus. Gak usah dirinci. Kenapa? Darurat. Sekutu pengen masuk. Sebelum mereka masuk, maka kita menyatakan kemerdekaan. Itu atas berkat rahmat Allah. Tapi pertanyaannya adalah apa artinya merdeka? Kristus katakan, jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Saudara, saya selalu suka cerita ini. Ini bukan cerita saya, ini cerita Bunda Teresa. Begini, semasa hidup Ibu Teresa pernah mengunjungi keluarga Hindu miskin. Dalam kunjungannya, terima hadiah Nobel perdamaian itu bawa beras untuk membantu keluarga tersebut. Nyonya rumah menerimanya, membagi beras itu menjadi 2, lalu pergi ke rumah. Ketika wanita itu kembali, Bunda Teresa bertanya, kemana? Jawabnya, ke rumah tetangga. Kenapa? Mereka juga lapar. Saudara, Ibu Teresa adalah insan merdeka. Dia menjadi misionaris ke India, dan menurut saya dia merdeka. Awalnya dia adalah kepala sekolah, dan akhirnya dia tergerak untuk melakukan sesuatu bagi orang India, khususnya Kolkata. Dari kepala sekolah yang zona nyaman, dia pindah dan mencoba untuk memperbarui orang India. Dan ketika dia memberi beras, pada hemat saya itu merupakan tindakan manusia merdeka. Dia tak lagi terikat dengan benda itu, dia membagikannya. Dan yang menarik adalah keluarga Hindu itu, ketika menerima beras itu, mereka pun mau membaginya kepada keluarga Muslim. Alasannya sederhana, mereka juga lapar. Itu merdeka. Pada hemat saya, merdeka adalah sebuah hak dengan sejuta kewajiban. Itu merdeka. Bicara soal merdeka, menurut saya persoalan dari 5 sila yang seringkali kurang diperhatikan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Kalau manusia, menurut Bage Rudolf Supratman dalam lagunya Indonesia Raya, manusia haruslah dibangun badannya, juga dibangun jiwanya. Merdeka. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan adil dimulai dari pikiran. Adil dimulai dari pikiran. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti melihat orang lain sebagai gambar Allah, sebagai sesama, sebagai setara. Perhatikan Yesus. Dia tidak pilih-pilih. Orang miskin dikasihinya. Orang kaya ditinggal? Tidak. Orang kaya dirangkul. Orang baik dikasihinya.
Pemungut cukai dirangkul. Saudara, itu Yesus. Saudara dan saya perlu mengikuti jejak Kristus. Kalau saudara dan saya masih menganggap diri Kristen, hanya persoalannya adalah kadang mungkin kita bersikap tidak adil. Sederhana saudara, bersikap setara adalah ketika kita bertemu dengan orang, apa yang ada di benak kita. Kalau kita masih bertanya, dia posisinya lebih rendah atau lebih tinggi dari kita, menurut saya kita tidak sedang berpikir setara. Kadang orang ketika bertemu dengan orang lain, pilihannya cuma dua. Kalau nggak menunduk karena dia rendah, dia menolak karena dia merasa tinggi. Panggilan kita tidak. Kalau ketemu orang lain, ya setara aja. Sama-sama gambar Allah, sama-sama ciptaan Allah. Kita tidak dipanggil untuk tinggi hati, tapi juga kita tidak dipanggil untuk rendah diri. Itu sama-sama tidak disukai Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita rendah hati. Rendah hati berarti tahu siapa diri kita. Rendah hati berarti tahu bahwa kita punya kelebihan, tapi toh kita juga punya kekurangan. Dan kita bisa menerima kekurangan itu dengan wajar. Itu rendah hati. Orang yang rendah hati juga tahu kelebihannya dan bisa melihat kelebihannya dengan wajar. Kalau dia punya kelebihan, maka yang paling logis adalah berbagi. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau mau pinter, berbagi. Kalau mau pinter matematika, berbagilah matematika. Ajarilah orang lain yang kurang mampu matematika. Bisa saja orang tersebut nilainya sama dengan kita, tapi kita akan menjadi lebih ahli. Karena kita bisa ahli, karena kita mengajar, karena kita melatih. Dan pada hemat saya, itulah arti kemerdekaan. Ketika saudara dan saya mau berbagi, ketika saudara dan saya mau memberi akses yang sama kepada orang-orang yang mungkin kekurangan akses. Anak saya tahun ini masuk SMA. Kita keder. Karena dekat rumah kami, dalam tanda petik, nggak ada SMA yang bukan yang baik ya, semua SMA baik dan negeri. Tapi ya nggak ada yang andalan pada saat itu. Dan yang lebih ngeri lagi di daerah, ada orang yang tidak bisa masuk SMA negeri karena jauh jarak rumahnya. Jadi gimana? Saudara, akses. Panggilan kita seharusnya memberi kesempatan orang untuk merasakan akses pendidikan yang sama. Gambar Allah. Gambar Allah berarti bahwa Allah sudah menciptakan kita seturut dengan desain besarnya. Panggilan saudara dan saya adalah memenuhi rancangan Allah itu. Dengan kata lain, saya selalu bilang, jadilah versi terbaik dan versi terbaru dari diri kita sendiri. Terus melatih diri, terus melatih diri. Dan akhirnya kita bisa mengembangkan diri, dan akhirnya bisa mengembangkan orang lain. Kalau saudara tidak melatih diri, maka maaf, mungkin nanti kita malah merasa iri dengan orang yang melatih diri. Dan kalau sudah iri, repot. Karena syirik itu tanda tak mampu. Saudara, sederhana. Dan menurut saya itu sikap seorang yang sungguh-sungguh merdeka. Paham kekuatannya, paham kelemahannya, menerima semua itu dengan wajar.
Ketika saudara dan saya bisa memahami, menerima kelemahan kita, kita juga bisa menerima kelemahan orang lain. Ketika saudara dan saya bisa secara wajar menerima kekuatan kita, kita juga bisa menerima kekuatan orang lain. Dan itu hanya terjadi kalau Kristus sudah memerdekakan kita. Kenyataannya, Tuhan sudah memerdekakan kita. Pertanyaannya, maukah kita memerdekakan orang lain? Jangan yang jauh-jauh, orang yang dekat dengan kita. Maukah kita menguatkannya? Maukah kita memerdekakannya? Amin.